Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa di sini yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oke, cepat. Berapa? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air di bumi kita. Sebelumnya, apakah sudah pernah tahu apa itu siklus bumi atau siklus air? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai siklus air. Apa sih siklus air itu? Ada yang tahu sebelumnya? Belum? Belum. Oke, belum ya. Ibu akan sedikit menjelaskan. Siklus air itu bisa disebut dengan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu atau siklus air adalah rangkaian perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan akan kembali lagi ke bumi. Nah, proses tersebut memastikan bahwa jumlah air di planet bumi kita ini itu cenderung tetap, bersifat tetap. Meskipun bentuknya berubah-ubah, yaitu gas, cair, dan padat, dia akan tetap sama. Paham? Paham. Nah, lalu siklus air itu ada beberapa tahap. Yang sudah tahu boleh ditanyakan. Belum? Belum tahu apa itu ketiga tahap tersebut? Belum. Nah, oke. Tahap yang pertama itu ada tahap evaporasi, yaitu penguapan. Lalu yang kedua ada kondensi. Kondensi itu yaitu pembentukan awan. Yang pertama tadi ada evaporasi. Yang kedua ada kondensi. Lalu yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi apa? Previsitasi. Oke, previsitasi itu adalah hujan. Nah, yang pertama ada apa tadi? Evaporasi. Lalu yang kedua ada kondensi. Yang ketiga ada presipitasi. Evaporasi tadi itu apa? Penguap, ya betul. Yang kedua ada apa? Kondensi. Kondensi itu apa? Kondensi itu apa? Pembentukan awan. Oke. Yang ketiga ada apa? Presipitasi. Previsitasi itu apa? Hujan. Oke. Kita akan merenungkan ini bersama-sama. Oke ya. Kalian boleh membayangkan air laut. Air laut itu luas apa enggak? Luas. Bayangkan air laut itu seperti air di dalam panci besar. Air laut itu di dalam panci besar. Lalu matahari diibaratkan sebagai kompor raksasa. Nah, kan? Lalu air laut itu dipanaskan dengan kompor tersebut. Jadi, apa yang terjadi jika air itu suhunya panas? Dia akan menguap. Oke. Lalu ketika dia menguap, uapnya itu akan terbang kemana? Ke langit. Oke. Berarti sudah paham sampai sini? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Apa? Yang ingin Mengapa air ditanyakan? laut yang luas itu tidak pernah habis meskipun terkena matahari setiap hari? Apa? Sebelumnya teman-temannya ada yang sudah tahu pertanyaan dari siapa tadi namanya? Meka. Oh, Meka. Oke ya. Ibu akan sedikit menjelaskan mengapa air laut yang meluas itu tidak pernah habis meskipun terkena matahari setiap hari. Betul pertanyaannya itu? Betul. Oke ya. Air laut tidak pernah habis karena dalam
sistem apa? Tabung putar. Nah, yang kita sebut dengan siklus air, ya. Meskipun matahari menguap di setiap harinya, menguapkan air laut menjadi uap di setiap detik, air tersebut tidak hilang ke laut atau tidak hilang keluar angkasa, ya. Air itu hanya berjalan-jalan, ya, ke langit menjadi awan. Uap air tersebut naik ke permukaan, membentuk awan, lalu turun lagi melalui hujan. Jadi uap air di dalam laut itu akan naik, lalu akan membentuk awan. Setelah membentuk awan itu, dia akan turun lagi dengan apa? Hujan. Betul sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, Apa? mengapa air hujan rasanya tawar padahal air laut itu asin? Mengapa air hujan itu rasanya tawar padahal air laut itu rasanya asin? Kenapa ya? Kenapa ya? Ada yang tahu teman-temannya semua? Tidak tahu. Jadi gini anak-anak. Ini terjadi karena proses penguapan, yaitu puas yang pertama. Apa? Evakuasi. Oke, yaitu proses evaporasi yang bertindak seperti penyaring raksasa. Saat air laut dipanaskan oleh matahari, hanya ada molekul-molekul air saja yang cukup ringan untuk berubah menjadi uap dan naik ke langit. Sementara itu, garam dan mineralnya dia akan tertinggal. Tertinggal di mana? Di dalam laut. Iya, betul. Sehingga mereka tertinggal di dalam laut. Kita akan membayangkan saja. Kita akan mengandai. Mengandai apa? Membayangkan anak-anak semua ini mencampur air dengan pasir di dalam gelas. Jadi kalian menyiapkan satu gelas, kan? Lalu dikasihkan air dan pasir. Nah, seiring berjalannya waktu, hanya air yang akan hilang ke udara, sementara pasirnya tetap tertinggal di dalam gelas. Begitu cara kerja hujan. Ia meninggalkan garam dan mineral di laut dan hanya diturunkan sebagai air bersih dan tawar. Paham? Oke, adalah proses penguapan. Jadi ini air laut. Air laut dia itu menguap ke atmosfer, ya kan? Pertama dari ini. Jadi ini, dia menguap. Jadi gini. Dia naik ke atmosfer lalu membentuk awan. Setelah membentuk awan, dia lalu membentuk hujan, lalu kembali lagi ke dalam laut. Dia akan berputar terus seiring berjalannya waktu. Seperti itu ya anak-anak. Iya. Pelajaran hari ini sudah cukup. Terima kasih untuk anak-anak yang sangat antusias. Sebelumnya Ibu ucapkan terima